Apa artinya itu abduhu wa rasuluh? Muhammad itu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah juga, dia kayak kita. Qul dalam surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarun, katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak lain adalah seorang manusia, basyar. Mislukum, seperti kamu juga, yuha ilayya, yang dapat wahyu, yang diwahyukan kepadaku. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illahu. Coba tengok surat apa? Qul innama, kafiyat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illahu faman, ya kan? Ilahun wahid. Ya, ilahun. Aku ini hanya manusia seperti kamu juga, makan, minum, bisa senang, bisa sedih, bisa ingat, bisa lupa. Seperti kamu aku ini. Cuman bedanya denganmu apa? Aku ini hamba Allah juga, kan? Bedanya apa? Allah mewahyukan kepadaku wahyu Al-Quran atau hadis. Hadis itu wahyu juga itu. Al-Quran ini wahyu Allah. Hadis Nabi Muhammad itu, sunnah-sunnah itu juga wahyu. Karena Nabi tidak mencampur adukkan perkataannya ke dalam agama. Dalam surat Al-Haqqah kan ada, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya taqawwala alaina, dia Muhammad itu melakukan ucapan-ucapan, memasukkan ucapannya kepada syariat Allah, taqawwala alaina, berucap-ucap pula, melakukan ide-ide cemerlang pula. Rasulullah aja tidak boleh memasukkan ide-idenya ke dalam agama. Apalagi kita, apalagi orang-orang yang menganggap baik-baik itu. Kan baik, ini Isra Mi'raj ini kan baik, ya Maulid ini baik, apalagi halal bihalal kan baik, apalagi nisfu Sa'ban kemarin ya, kan baik ini, macam-macam lah, salawat ketika di sini ada salawat ya, tarawih antara 2 rakaat dengan 2 rakaat ada, Muhammad, ya. Ada sini enggak? Ada. Tarawih gimana sini? Kayak di masjid juga. Bacaannya enggak bacaannya kayak biasa. Enggak, habis assalamualaikum kemudian untuk berdiri lagi ada Bilal mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Ada? Ada? Di sini? Iya. Nah, baik enggak tuh? Nah. Itu sudah masukkan itu. Itu kan tarawih itu kan masalah perkara agama kan? Iya. Dimasukkan Nabi aja dilarang. Dilarang oleh Allah, walau taqawwala, kalau sekiranya Muhammad itu taqawwal, melakukan memasukkan ucapannya. Memasukkan ucapannya ke dalam syariat Islam ini. Ya, masalah sholat, masalah puasa, masalah tarawih dimasukkan. Nah, ini kan bagus. Antara 2 rakaat dengan 2 rakaat lainnya dipakai Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Teriak-teriak. Iya. Nah, dari mana datangnya itu? Dari orang Muslim. Nah, dari mana itu? Adakah Nabi mengajarkan? Nabi aja dilarang oleh Allah. Kalau memang ada dari Nabi, tentu Nabi bilang. Nabi yang dulu melakukan Allahumma shalli ala Muhammad itu. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan. Kok kita ikuti? Kalau kita masuk ke situ berarti kita setuju lah. Ya enggak? Kita menyetujui apa yang dia yang dia kerjakan. Agama dicoret-moret mukanya. Muka kita dicoret-moret spidol mau.
Bikin teh lalat aja di sini bilang di kan ini ya. Ditambah-tambah teh lalat spidol. Marah nggak? Bagaimana kalau teh kucing ditaruh di muka? Bikin marah lah. Atau hidungnya disompelin sedikit. Atau dikasih anting-anting di hidungnya kayak sapi itu. Kayak orang-orang anak-anak pang lah. Ya, anak gampang ya. Nah, boleh, bagus. Kata kita bagus, kata orang belum tentu bagus kalau kata Allah. Apa yang datang dari Nabi kita ambil, kita amalkan. Apa yang dilarang dari Nabi kita jauhi. Nah, itu baru Muhammad Rasulullah itu. Tapi kalau dia mengucapkan Muhammad Rasulullah, ya agama menurut dia, agama suka-suka dia dicampur-campur aduk. Ke dalam agama hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi, oleh agama itu sendiri. Nabi bilang wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya enggak? Wa iyyakum, hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru-baru, yang tidak pernah ada dulunya. Sekarang baru ada. Hati-hati kamu itu. Hati-hati. Iyalah. Tidak boleh hati-hati ya. Kenapa kau akan hati-hati? Kenapa? Ya, kau nggak tahu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dengan perkara-perkara baru dalam agama. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan dosa besar. Hah? Hati-hati dengan Perkara-perkara yang tak pernah Nabi mengajarkannya dulu. bid'ah. Bid'ah apa? Kenapa bid'ah tak boleh? Dosa besar. Fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap perkara yang baru diadakan sekarang ini, dulu tidak ada, sekarang baru ada. Yang diadakan itu muhdath. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu adalah Bid'ah. wa kulla bid'atin hasanah. Ada. Wa kulla bid'atin dolalah, sesat. Setiap yang baru-baru, yang baru muncul-muncul ini, yang dulunya tidak ada di zaman Nabi dulu kali, awal-awal Islam datang nggak ada. Tapi sekarang, ketika Nabi sudah meninggal, syariat sudah sempurnakan, Banyak sekali manusia. banyak yang diadakan yang baru. Hati-hati kamu tuh. Kamu harus peringatkan orang hati-hati. Hati-hati itu maksudnya apa ini? Serampangan. Harus waspada lah. Waspada itu apa? Waspadalah. Hati-hati. Allah yang bilang, Nabi yang bilang, wa iyyakum, hendaklah kalian menjauh, hati-hati dari perkara baru. Karena perkara baru itu adalah sesat. Setiap sesat di mana? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya bukan di surga orang sesat. Masa orang sesat di surga? Tempat orang sesat itu di neraka ya. Iya. Jadi hati-hati. Itu yang menyebabkan kita harus banyak belajar, karena disuruh hati-hati dalam agama dari perkara-perkara baru yang diadakan. Yang diadakan itu sesat, setiap sesat itu neraka tempatnya. Itulah gunanya ilmu, jangan sampai disesatkan oleh orang. Kita harus tahzir, kita peringatkan orang. Membenci ahlu bid'ah, membenci bid'ah dan orang-orang itu ibadah itu. Ya. Nanti ya, namanya membenci perbuatan bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah itu ibadah. Karena ibadah itu hah? Karena ibadah itu, ya, ibadah itu apa? Ibadah itu sangat luas ibadah ini. Apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah itu ibadah. Ya, diperintah oleh Allah baik dalam perbuatan
maupun perkataan. Itu ibadah. Nah, kita baca sebuah bab ya. Satu bab aja jadi ya. Satu bab atau dua bab. Nah, bab tahrim ibtida'una tahrim ibtida'unal kafir bisalam wa kaifiyatir rad alaihim wa istihbabus salam ala ahli majlis fihim muslimuna wa kuffar. Haramnya kita mendahului ucapan salam kepada kafir. Kita sebagai muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada kafir. Orang-orang kafir itu tidak boleh kita assalamualaikum kafir. Nah, ada orang kafir dia bilang assalamualaikum, kita mulai. Kita pula yang duluan. Ibtida'una al-kafiru bab tahrim ibtida'una al-kafira bisalami. Bab tentang keharaman kita mengawali salam kepada orang, mengucapkan salam kepada kafir, dan bagaimana cara wakifiyati, ya, bagaimana cara menjawab salam mereka. Ya, ini kalau orang kafir yang memulai salam, bagaimana kita menjawab? Nah, kemudian wa istihbabus salam. Istihbabus salamu disenangi, disunahkan, sangat dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang ahli majlis. Ya, di dalam majlis kita ada majlis, sebuah majlis, kita datang di situ, kita ucapkan salam, dianjurkan kali loh. Yang pada majlis itu ada muslim dan kafir. Orang-orang kafir ada juga di situ, orang muslim ada juga di situ. Nah, itu baru boleh mengucapkan salam kepada orang muslim, walaupun orang kafir ada juga di situ. Itu disukai mengucapkan salam kepada majlis yang ada di dalamnya kaum muslimin dan orang kafir. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis pertama, hadis yang ke-800, ini bab 138. Hadisnya 871. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu qala la tabda'ul yahud. Jangan kamu mendahului Yahudi. Wal nasara bisalami. Jangan kamu dahului ucapan salam kepada Yahudi dan Nasara. Ya, fa iza laqitum. Kalau kamu berjumpa salah satu dari Yahudi dan Nasara itu fit tariq, fatarruhu. Apa fatarruhu? Alja'uh bitudayyiqi alaihi ila adhiqahu. Apa itu? Kamu bikin dia terdesak, yang jalannya jadi sempit. Kita pepet, memepet. Kita pepet dia. Alja'uhu bitudayyiq alaihi. Kita agak sempitkan jalannya. Ini kalau Islam berkuasa, ya. Islam yang hebat. Tapi kalau sekarang ini bahaya, ya, kena undang-undang lah dia. Ya, ini perintah Nabi nih untuk menghinakan orang kafir, karena dia orang kafir ini kurang ajar sama Allah. Kenapa orang kafir dibikin terdesak? Kalau berjalan di depan kita bikin dia sempit. Iya, jalannya dipersempit di jalan itu. Karena dia tidak beradab kepada Allah. Allah yang banyak berbuat baik kepada dia, menciptakan, memberi rezeki, mengasihi segala macam fasilitas.
Bukannya bersyukur dia, malah yang lain pula disembah sama dia. Kafir itu. Makanya kalau kita berjumpa sama dia di jalan, kita pepet dia. Biar sempit jalannya, biar sesak dada dia. Ya. Fa idza laqitum ahaduhum, apabila kamu menjumpai salah seorang dari orang kafir fitarik di jalan, faqarruh, hendaklah kamu pepet dia, bikin sempit jalannya, ila adyaqi, ya, kepada yang lebih sempit. Kita persempit jalannya supaya dia lebih tersempit ya. Begitu ya? Ya. Hadis ini riwayat Muslim. Nomor 871 dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Abu Zakaria. Ya, la Zakaria la Imam Nawawi. Ya. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu. Ini caranya nih. Kalau orang kafir idza sallama, kalau dia mengucapkan salam kepada kamu, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasara, apa yang kamu bilang? Faqulu. Kamu ucapkan jawab salamnya itu apa? Kalau dia mengucapkan salam sama kita jawab apa? Waalaikum saja. Oh iya. Tidak boleh waalaikumsalam warahmatullahi, tidak boleh. Kalau dia ucapkan idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu alaikum wa alaikum. Begitu aja caranya. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ya. Dalil yang ketiga, wa an Usama. Usama ya, nami ya. Wa an Usama radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada keduanya. Nah, anhumah ini ya. Harusnya anhumah lah kalau dia Usamah bin Zaid. Ini Usamah mana ini? Tidak ada anhumah, ada anhu aja. Wa an Usamah radhiyallahu anhu. Dari Usamah, yang jelas bukan Usamah bin Zaid ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin. Satu kali marra ini melewati, ya, melewati sebuah majlis fihi ikhlatun minal muslimin wa musyrikin. Di majlis itu Nabi masuk, ya kan? Yeah. Di dalam majlis itu bercampur baur muslim dengan musyrik, orang musyrik dengan orang muslim bercampur di dalam majlis. Nabi melewati itu, marra ala majlisin. Ya. Fihi ikhlatun, di dalamnya ada bercampur baur muslim dan musyrik. Wa abadatul ausan, penyembah-penyembah patung, wal yahud, orang-orang beragama Yahudi. Wassallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengucapkan salam. Nah, jadi kalau bercampur baur muslimin dengan Yahudi, dengan orang kafir, dengan Nasara, dengan penyembah-penyembah batu, ya, penyembah kubur, ya ucapkan aja assalamualaikum, ya, assalamu alaikum. Sekarang bab istihbabus salam idza qama minal majlis. Disenangi untuk mengucapkan salam ketika berdiri beranjak dari majlis. Kayak antum setiap mau pergi ucapkan salam. Ini sesuai dengan hadis ini. Ini dia. Babu istihbab. Sebuah pelajaran yang sangat disenangi oleh Allah. Istihbab ini syariat menyenangi, Allah dan Rasulnya menyenangi. Ya. Apa yang disenangi? Assalam idza qama, mengucapkan salam ketika beranjak dari majelis. Ketika mau keluar, ucapkan salam. Wa faraka jalsa'uhu au jalisu, dan ketika mau berpisah dengan majelis
atau majelis. Ya. Berpisah dari sebuah majelis atau majelis dia sendiri, majlisu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim. Apabila kamu selesai dari sebuah majelis, ya, intaha telah selesai salah seorang kamu dari majelis, maka ucapkan salam. Ya, wa iza arada ayyakuma falyusallim. Kalau kamu arada ayyakuma falyusallim. Jadi idzan taha, apabila selesai majelis, ucapkan salam. Apabila kamu beranjak dari majelis, ucapkan salam. Falaysatil ula bil ahaqqu minal akhirah. Dan tidaklah orang yang utama itu bil haqqi, orang yang mengucapkan salam itu lebih berhak dari orang yang pertama lebih berhak dari yang terakhir. Ya. Yang pertama lebih utama dari yang terakhir. Jadi terakhir atau tidak terakhir sama aja. Ucapkan salam aja. Falaysatil ula bil ahaqqu minal akhirah. Orang yang pertama itu tidak lebih berhak dia mengucapkan salam dari orang yang terakhir. Jadi orang terakhir pun boleh juga ucapkan salam. Rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi wa qala hadisan sahih. Bab istizan wa adabih. Ini permisi, ya. Bab tentang perintah untuk minta izin dan adabnya. Bagaimana cara minta izin dalam majelis? Ya, begini. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ini adab untuk minta izin, masuk ke dalam rumah. Bagaimana cara masuk rumah? Nah, ini adabnya nih. Adab meminta izin. Wa adabihi, dan bagaimana pelaksanaannya minta izin ini. Allah berfirman dalam surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu, jangan hai orang beriman. Kalau ini dipanggil kita berarti kita harus perhatian kepada panggilannya. Apa panggilannya? Jangan kamu masuk, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk. Masuk mana? Ke dalam sebuah rumah atau ke dalam rumah-rumah siapa saja yang bukan rumahmu. Rumah siapa saja tidak boleh kamu masuki karena itu bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu, sampai kamu memintai izin. Makanya masuk rumah tidak boleh masuk sembarangan, ya. Tidak boleh masuk rumah kecuali setelah ada izin dari tuan rumah. Ya. Bab isti'zan, meminta izin dan bagaimana pelaksanaan adabnya. 1, 2 aja, ya. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil lagi oleh Allah, ya. Hai orang beriman berarti kita harus perhatian kepada yang dipanggil ini. Apa yang dipanggil kita? Agar supaya tidak boleh masuk ke dalam sebuah rumah, ke dalam rumah-rumah siapa saja. Jangan kalian masuk rumah-rumah saja, rumah-rumah siapapun. Kalau bukan itu rumahmu. Kalau bukan rumahmu jangan kamu masuk. Kecuali hatta, sampai ada izin, sampai kamu minta izin dulu. Kalau diizinkan, ya, tasta'zanu, minta izinlah kamu, diizinkan kamu. Kalau kamu kalau kamu minta izin, tasta'nisu, tasta'zanu, kamu minta izin, kemudian diizinkan, boleh masuk. Kemudian wa tusallimu ala ahliha, maka kamu juga mengucapkan salam kepada tuan rumah. An-Nur ayat 27.
Wa iza balagha atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim. Ini lagi. Ini adab masuk kamar nih dalam 3 waktu ini. Orang-orang kalau dulu dia masih kecil, nak apa masuk sembarangan masuk ya. Bahkan dia tidur sama Umi Abiyah dalam satu kamarnya kecil kan? Iya. Kalau sudah masuk atfal itu apa tuh? Sudah TK dia, sudah balik berakal dia, nggak boleh masuk itu aja lagi. Izin dulu. Ada minta izin dia. Apabila telah sampai usia atfal, udah besar dia di antara kamu, kemudian hulum. Apa hulum ini? Hulum. Awan al-ihtilam. Oh, orang yang hulum ini ihtilam, artinya sudah mimpi basah. Oh. Nah, apabila sudah balik berakal dia, mimpi basah dia, baru harus minta izin dia. Tidak boleh sembarang-barang menyelonong aja. Tidak kayak pas penelitian. Enggak. Coba tengok surah An-Nur. Ayat berapa itu? Ayat 20 berapa? Ayat 59. Ayat 59 ada tentang bagaimana cara orang-orang di dalam rumah itu tidak nyelonong-nyelonong. Ini tidak ada diajarkan di sekolahnya ya. Ada enggak? Kasihan kali sekolah ini, tidak ada diajarinya muridnya. Siapa yang rugi nih? Kita yang rugi. Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak diajarkan? Dia sendiri tidak mengajarkan. Nah, tengok ini. Apabila anak-anak telah Wa idza balagal atfalu, coba artikan. dan apabila anak-anak telah sampai umur dewasa. Ya, minkum anak-anakmu yang di antara banyak itu yang dah besar. Falyasta'zinu kama sta'zanu allazina min qablihim. Maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang yang lebih dewasa meminta izin. Iya, sebagaimana orang yang sebelum dia, orang-orang yang sudah dewasa, sebelum dia minta izin juga. Nah, begitu. Demikian Allah menjelaskan ini. Ini perintah penjelasan Allah ini. Tidak boleh disepelekan ini. Apa ini? Penjelasan Allah tentang tidak boleh menyelonong ke dalam kamar orang tua. 3 waktu. Nah, ini 3 waktu nih. Nah, diperintah oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 58, 59 itu tentang minta izin masuk. Baik masuk rumah. Kalau masuk rumah ayat berapa tadi ini? 59. Masuk rumah An-Nur ayat 27. Itu masuk rumah orang ini. Kalau ini rumah sendiri masih minta izin juga kita. Rumah orang tua kita, bukan rumah sendiri. Kalau orang tua, mana pula orang tua minta izin. Anak-anak yang sudah besar ini, anak-anak sedang balik ini, tidak boleh dia nyelonong. Masuk-masuk tidak boleh. Ini dalilnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Coba tengok. Liyasta'zinkumul ladzina malakat. Apa artinya? Hendaklah hamba sahaya. Ini pembantu ini. Ada pembantu di rumah. Kalau ada pembantu orang-orang yang membantu rumah tangga, ya. Yang pertama pembantu dulu kasih tahu ya. Hendaklah budak-budak meminta izin kepada tuan-tuannya. Budak-budak yang kamu miliki itu meminta izin. Dan orang-orang yang belum bulughul hulum, apa artinya? Walladzina apa? Orang-orang yang belum balik. Orang-orang yang belum balik ya. Coba terus. Orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu Jadi budak-budak, pembantu-pembantu ya, tidak boleh menyelonong. Ataupun anak-anak juga tidak boleh nyelonong. Harus minta izin dia, ajarkan dia minta izin.
Ini tidak pernah diajarkan oleh guru-guru pun jarang, guru agama pun kurang ini. Tentang ada minta izin dalam rumah. Kalau masuk rumah ada tahu orang, assalamualaikum. Kadang orang assalamualaikum sampai 100 kali, salam dipaksa. Nah kayak gitu, 3 kali aja. Kalau nggak ada jawaban pulang aja, nggak boleh dipaksa orang. Karena orang ada perlu di dalam rumah, entah sakit gigi, entah ada perlu yang lain. Ada tamu, kalau diucapkan salam 3 kali, tidak ada tanggapan, udah pulang. Kalau misalnya rumah sendiri kan? Hah? Misalnya rumah sendiri, misalnya kayak Kalau rumah sendiri ya bisa jadi sama orang tua. Yang tidak boleh itu masuk kamar. Masuk kamar orang tua tidak boleh. Ini ayatnya nih. Hai orang-orang yang beriman. Nah ini dibilang kepada orang yang beriman, orang tua dulu disuruh. Hai orang-orang beriman, Ummi Abi, yang beriman kepada Allah, yang mengakui Allah itu sesembahan, yang beribadah kepada Allah, beriman dia kepada Allah. Suruhlah minta izin, liyasta'zinkumul ladzina. Hendaknya meminta izin, ajari dia minta izin. Pembantu-pembantu, ya budak-budak yang kamu miliki. Termasuk anak-anak kecil yang umur-umur TK ya. Berapa itu? Bukan orang balik aja umur TK ya, akfal ini. minta izin. Nah, minta izin kecuali Najah. Najah baru enggak. Umur berapa dia baru? Nah, itu dah nggak tahu dia. Tapi kalau udah akfal, wa idza balagal atfalu, ayat 59 ini harus minta izin dia, ajar minta izin. Tak boleh nyelonong-nyelonong kamu, harus. Dan orang tua pun harus mengunci pintu, tak boleh dibuka-buka aja. Nanti nggak sengaja dia masuk dia. Umi Abi lagi buka baju, ya kan? Nah ini harus minta izin. Ini sekarang ini ayat ini tidak begitu diperhatikan. Sayang-sayang ya, percuma diturunkan ya, nggak dipelajari, nggak dibaca artinya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah minta izin pembantu budak-budak yang kamu miliki dan juga anak-anak kecil pada salah samarat, pada 3 waktu. Pada 3 waktu. 3 waktu. Apa waktunya? Sebelum subuh. Min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh jam 4, setengah 4, jam 4, setengah 5, itu nggak boleh. Minta izin kalau mau masuk, minta izin dulu. Ada apa? Perlu apa? Boleh nggak ini? Nah, bisa. Ditanya dulu, minta izin dulu, baru masuk. Nggak boleh asal nyelonong. 3 waktu. Min qabli sholatil fajri. Tengah hari. Nah, wahina qada'una thiyabakum. Tengah hari ketika kamu melepaskan bajumu. Kalau dulu kan nggak ada AC ya. Iya, walaupun nggak ada AC, walaupun ada AC, tengah-tengah hari ini waktu istirahat ini. Abi Umi kecapean kerja dari pagi subuh sampai sholat zuhur, kan capek ya. Istirahat ya kan, istirahat siang kan. Istirahat siang boleh masuk kamar. Yang lain selain Umi Abi, tidak boleh. Pembantu tidak boleh, anak-anak kecil dia tidak boleh. Tidak boleh kecuali minta izin. Kalau minta izin boleh. 2 waktu baru. Apa yang ketiga? Ada sholat isya. Min ba'di sholatil isya. Apa itu? Kemudian setelah sholat isya, jam berapa? Jam 8 ya, jam 8, jam 9, jam setengah 10. Nah, itu 3 waktu itu apa dia? Salatu auratil lakum. Apa artinya itu? Salat auratil lakum. Ya, itulah 3 aurat. Apa aurat? Kesempatan. Aurat itu apa? Aurat itu baju nggak ada, nampak aurat. Nah, waktu-waktu entah buka baju, entah buka apa aja, celana pendek aja misalnya kan. Ini waktu-waktu yang nampak ini. Ya. 3 waktu berapa tadi?
Iya. Sebelum sholat subuh, ketika istirahat siang, ketika habis isya. 3 waktu itu harus minta izin. Itu waktu-waktu terbuka itu. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Maka kalau selain 3 waktu itu tidak ada dosa bagimu, tidak ada pula dosa bagi mereka. Coba apa artinya walaisa alaikum? Walaisa alaikum. Kamu tidak ada dosa dan mereka tidak bersalah. Kamu tidak ada dosa bagi dan tidak pula bagi mereka dari 3 waktu itu. Ya, tawafuna alaikum ba'dukum. Ya, sebagian kamu mondar-mandir di dalam rumah, masuk kamar, ruang tamu, ruang tengah, sebagian kamu mondar-mandir. Ya, pada selain waktu itu. Kalau pembantu dia bersih-bersih kamar tuannya kan boleh juga, ada debu-debu nanti. Nyapu-nyapu dia, itu tawafun. Bolak-balik tawaf. Pernah dengar tawaf? Orang tawaf gimana di Mekah? Lari-lari dia kan? Ya. Keliling-keliling dia dalam rumah kan? Dalam dekat Ka'bah ya, tawafuna alaikum. Ba'dukum ala ba'din. Sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Sebagian kamu siapa saja mondar-mandir dalam rumah, masuk kamar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan, mengajarimu ayat-ayatnya, tanda-tanda keagungannya. Ini aturan-aturan 3 waktu ini aturan Allah ini. Tanda-tanda keagungan Allah, Allah ngerti. Ya. Allah mengerti dan tahu pula dampak kalau nggak ada izin-izin. Kalau main nyelonong-nyelonong tuh nggak boleh. Anak itu harus beradab, nggak boleh masuk-masuk sembarangan, apalagi maksa. Ya kan? Orang tua harus mendidik anak supaya tahu dengan waktu yang 3 ini. Yang salah aurat ini, salah auratin lakum. Ya. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha berilmu. Allah maha tahu apa kebutuhan kita dan Allah pun bijaksana. Ya. Sebelum dikasih sanksi dosa, dia dikasih tahu dulu. Jangan asal marah-marah aja, ya, dikasih tahu dulu. Setelah tahu diamalkannya, kalau dilanggarnya baru dikasih sanksi ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.